Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini berusaha. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Adam Christian Sitohang. Di sini gue bakal nemenin teman-teman untuk menjelaskan materi karya sastra dan esai. Apa sih karya sastra esai itu? A few moments later. Halo, nama saya Nazwa Maulida. Di sini saya akan menjelaskan pengertian karya sastra. Sebagian di antara kalian mungkin ada yang beranggapan bahwa kritik adalah celaan pernyataan yang mengungkapkan kekurangan karya seseorang. Namun yang dimaksud dengan kritik di dalam pembelajaran ini adalah kritik yang didasarkan atas analisis yang mendalam. Yang dikritik biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, lukis, buku maupun film. Nah, secara umum pengertian dari kritik sastra adalah kegiatan analisis penafsiran dan juga penilaian terhadap teks sastra yang mendalam. Halo, perkenalkan nama saya Dia Marsha Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kritik sastra. Kritik sastra memiliki 4 jenis, yaitu kritik sastra mimetik, pragmatik, objektif, dan ekspresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Cynthia Sari. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari karya sastra secara umum. Yang pertama, menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Yang ketiga, membuka mata hati serta pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dadah! Nama saya Muhammad Danar Al-Farafi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri karya sastra. Yang pertama itu bersifat objektif, yang kedua itu untuk meningkatkan dan memperbaiki karya sastra yang dikritik. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi acuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas para penulis karya sastra tersebut. Nah, sekarang teman saya akan menjelaskan tentang contoh karya sastra. Halo, perkenalkan nama saya Fuad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kritik sastra. Berikut contoh kritik sastra karya Saparti Djoko Darmono. Kritik sastra yang diutarakan syair yang berjudul Hatiku Selembar Daun ini berarti tentang seseorang yang meratapi sikap dan nasibnya selama dia hidup. Dia sadar bahwa hidupnya tidak akan berlangsung lebih lama lagi dan waktu tak akan pernah bisa terulang. Ia sangat menyesali hal yang telah diperbuatnya selama dia hidup. Dia ingin mengubah sikapnya, kendati dia tahu waktunya tak akan lama lagi. Dia melakukan yang terbaik sebelum kematiannya tiba. Nah, di sini saya akan melanjutkan teman-teman pengertian esai. Teman-teman tahu gak sih apa itu esai? Ada yang tahu gak di sini? Saya jawab ya. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisannya. Kita sering sekali menemui soal-soal esai. Teman-teman tahu gak sih esai itu apa? Esai itu kayak sepintas tulisan-tulisan dikte yang terdapat di soal-soal seperti kita sedang ulangan. Kita mendapatkan soal esai maupun pilihan ganda. Bedanya, pilihan ganda terdapat kita harus menjawab X atau menebak yang ada di jawaban tersebut. Kalau esai itu adalah soal-soal seperti tulisan, seperti yang dijelaskan oleh guru-guru. Contohnya, guru-guru bisa menjelaskan atau mendikte soal. Itu terdapat soal-soal esai. Jadi gitu teman-teman. Teman-teman untuk lebih tepatnya bisa melihat langsung ke Google, oke? See you. Menulis esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian atau penilaian kita tentang suatu hal. Dengan tujuan tersebut, pendapat yang dituangkan dalam esai hendaknya disertai dengan fakta atau data-data yang menunjang agar pembaca yakin terhadap pendapat penulis. Sebuah esai harus mencakup 3 unsur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup.
Nah, selanjutnya ada jenis-jenis esai. Yang pertama, esai cerita, esai argumentatif, deskriptif, tajuk, cukilan watak, pribadi, dan kritik. Oh iya guys, dari penjelasan kita bahas bisa disimpulkan bahwa kritik sastra dan esai memiliki perbedaan. Apa sih perbedaannya? Jadi, perbedaan kritik sastra dan esai yaitu pendapat pada kritik cenderung berisi penilaian terhadap kekurangan suatu karya berdasarkan teori tertentu. Nah, sedangkan pendapat pada esai cenderung menampilkan suatu fakta persoalan berdasarkan sudut pandang pribadi penulis. Dadah! Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.